Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian, terutama di tengah-tengah ujian yang telah Allah berikan saat ini. Kita semuanya masih bisa tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh kewajiban kita sebagai seorang iman, yaitu terutama adalah kewajiban mengaji seperti yang saat ini sedang kita laksanakan. Ini adalah wujud dari rasa syukur kita atas nikmat hidayah taufik yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita tidak lupa bersyukur kepada para perantara agama, para wasilah hidayah yang telah memerantarai kita sekalian mendapatkan hidayah dari Allah, bisa menetapi agama Allah yang hak, agama Islam yang berpedoman Al-Quran dan hadis. Ini semuanya tentu tidak langsung datang dari Allah, tetapi melalui para perantara-perantara agama. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah, para tabiin, para tabi'in, para ulama usholihin, hingga pada para mubalighin, mubalighot yang telah menyampaikan risalah Islam ini kepada kita sekalian. Atas amal solehnya kita syukuri. Alhamdulillah. Jazahumullahu khaira, semoga Allah selalu senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Selanjutnya, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, tentu kami mengucapkan syukur atas amal soleh Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para jamaah sekalian yang pada kesempatan ini telah memerlukan dan mempersungguh untuk bertolabul ilmi, menetapi kewajiban kita sebagai seorang iman, untuk bisa hadir di majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian yang ada. Maka atas amal solehnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, dan para jamaah yang berbahagia, kami haturkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira, semoga Allah selalu senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang berbahagia, kita tidak henti-hentinya diingatkan untuk selalu senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena nikmat hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah ini adalah sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Nikmat yang lain itu nanti akan habis selama kita hidup di dunia. Tetapi nikmat hidayah ini, setelah kita sabar untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, akan berlanjut sampai di akhirat. Dan sampai di akhirat nanti justru adalah pembalasan yang sangat luar biasa yang telah dijanjikan oleh Allah pada kita sekalian, yaitu pembalasan berupa syurga. A'dadtu li ibadiyahis sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi syurga yang dijanjikan oleh Allah demikian luar biasanya nikmatnya, sehingga kita, pandangan mata kita, pendengaran kita, sampai hati kita itu pandangan mata belum pernah melihat, pendengaran belum pernah mendengarkan, dan kemudian juga sampai kepada hati kita belum pernah kerentek atau belum pernah membayangkan apa yang ada di surga kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami hormati, dengan nikmat hidayah dan dengan janji Allah berupa surga yang demikian luar biasa, tentu Allah juga memberikan ujian atau cobaan pada kita sekalian di dalam menetapi ibadah. Di dalam Islam kita kenal bahwasanya ada 4 maqadirullah.
kita sebagai orang iman harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita maupun kepada apapun yang ada di dunia, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah. 4 maqadirullah atau ketentuan atau qadar di Allah itu adalah yang pertama bahwa manusia itu pasti akan menerima qadar nikmat dari Allah. Kalau orang mendapat nikmat, maka kewajibannya adalah bersyukur atas nikmat tersebut. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, orang atau hambanya Allah pasti akan dikodar dengan kodar ujian atau cobaan. Ujian atau cobaan ini adalah sesuatu baik yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan. Maka sikap yang harus diambil oleh orang iman ketika mendapat ujian dari Allah, dia harus bersabar. Sabar dalam arti mendapatkan cobaan, kemudian juga sabar dalam menetapi kewajiban kepada Allah, dan sabar untuk tidak melakukan atau melaksanakan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah qadar musibah. Ketika orang iman mendapat musibah, maka dia mempunyai kewajiban untuk yang pertama kali adalah beristirja, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, bahwa segala sesuatu yang menimpa pada kita, musibah itu sesuatu yang pasti tidak menyenangkan kepada hati manusia. Maka sikap kita harus kemudian menerima dan kemudian mau beristirja, ditambah lagi dengan berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Nah, ini adalah sikap-sikap tindakan orang iman ketika mendapatkan qadar baik nikmat, kemudian cobaan atau ujian, ataupun juga musibah. Yang terakhir, manusia hambanya Allah ini akan mendapatkan qadar yang namanya salah. Jadi manusia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah yang berbahagia, walaupun sudah berusaha seperti apapun usahanya, semaksimal apapun, untuk tidak melakukan kesalahan, tetapi karena memang oleh Allah sudah diqadar bahwa setiap manusia itu akan melakukan kesalahan, kekeliruan, maka orang iman ketika melakukan sebuah kesalahan yang menjadi kewajibannya adalah kita mau bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan kita tersebut, kemudian kita bertobat kepada Allah. Orang yang bertobat kepada Allah itu bukan orang yang nista. Orang yang bertobat kepada Allah bukan orang yang asor. Tetapi orang yang mau bertobat kepada Allah itu adalah orang yang mulia. Dan Allah sungguh senang kepada orang-orang yang mau melakukan tobat, orang-orang yang bersesuci diri, bersesuci dari kekhilafan, kesalahan, dan dosa-dosa, apalagi kemaksiatan. Dan orang itu ketika mau bertobat kepada Allah, diberi janji oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayiatikum, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, ini adalah janji Allah. Jadi ketika orang itu alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jadi orang itu ketika melakukan sesuatu yang menganiaya kepada dirinya sendiri, artinya berbuat salah, berbuat dosa, maka yang pertama adalah dia dzakarullah, ingat kepada Allah. Kemudian membaca istighfar, beristighfar kepada Allah, ya. Jadi itulah kewajibannya. Maka kalau orang bisa seperti itu, bisa melaksanakan seperti itu, mengakui kesalahan, kemudian beristighfar, Allah menjanjikan bahwa Allah pasti akan melebur, akan menghilangkan kejelekan-kejelekan kamu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjanjikan pasti akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Yang di dalam surga itu digambarkan nikmatnya sangat luar biasa, mengalir berbagai macam sungai, yaitu sungai madu, sungai susu, sungai arak, dan sungai air tawar. Nah, ini adalah janji Allah kepada orang iman yang mau bertobat. Maka kita, orang iman, yang harus kita lakukan, yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan, untuk tidak
gampang berbuat dosa, apalagi berbuat maksiat. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Maka dari itu, cara ini adalah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Orang yang solih, orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang banyak berbuat amal kebajikan, itu oleh Allah secara otomatis akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan keliru, akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa, akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Maka semua ilmu yang kita terima, baik dari Allah, yaitu lewat Al-Quran, kemudian dari Rasulullah lewat Al-Hadis yang telah kita kaji, itu supaya betul-betul bisa dipahami dengan baik, isinya, maknanya, keterangannya, sehingga kita tidak gampang untuk berbuat kesalahan. Karena apa? Dengan mengingat firman Allah, dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang berupa amalan, yang berupa perintah kita amalkan, ya kan? Kemudian yang berupa larangan kita jauhi. Kemudian yang berupa cerita kita percaya. Nah, ini adalah cara atau jalan untuk menjaga diri kita dari berbagai macam kejelekan-kejelekan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Sudah kita lakukan maksimal, amalan kita sudah kita maksimalkan. Sholat wajibnya sudah ditertibkan, kemudian sholat sunnahnya juga sudah ditingkatkan, banyak membaca Al-Quran, tapi suatu saat terpeleset, terpaksa melakukan perbuatan dosa. Nah, ini kemudian yang harus kita lakukan adalah mau bertobat tadi itu. Nah, tobat Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian jamaah yang berbahagia, ini harus betul-betul tobatan nasuha. Tobatan yang nasuha itu berarti tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang munculnya itu betul-betul dari hati nuraninya. Maka di dalam tobat ini kita dituntun, diberi tuntunan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, tobatan nasuha itu bagaimana? Tobatan nasuha itu adalah memenuhi syarat tobat. Nah itu, memenuhi syarat tobat. Yang pertama, ketika orang itu mau bertobat kepada Allah, karena kesalahan itu Bapak Ibu sekalian, ada kesalahan yang langsung kepada Allah. Ketika orang itu melakukan kesalahan yang langsung kepada Allah, ketika dia membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah, oleh Allah diampuni. Tetapi ada dosa yang memang tidak diampuni oleh Allah. Ketika orang itu berbuat kesalahan atau melakukan perbuatan dosa kepada sesama hamba, sesama manusia. Tetapi kemudian dia tidak mau meminta maaf kepada orang atau hamba lain yang dia berbuat salah tersebut. Nah ini tidak akan diampuni oleh Allah. Maka dari itu, tobatan nasuha yang pertama orang itu harus betul-betul transparan. Harus betul-betul mengakui apa sebenarnya kesalahan yang telah dilakukannya. Baik itu kepada Allah ketika kita beristighfar, ya, kemudian juga kepada, misalnya kepada orang lain ini bisa kepada ulil amri. Ada perkara-perkara yang harus kita lakukan tetapi kemudian kita langgar. Misalnya ada kewajiban ngaji yang mestinya kita hadiri, kemudian kita tidak bisa hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas, tanpa memberikan keterangan yang bisa diterima atau udzur. Ini kesalahan seperti itu. Maka kesalahan itu kita tobati dengan cara transparan, bahwa kita saksikan kepada ulil amri kesalahan tersebut apa, kemudian kita sebutkan dengan jelas. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, orang yang bertobat sungguh-sungguh atau tobatan nasuha itu dia mengucapkan istighfar kepada Allah, mengucapkan istighfar kepada Allah. Kalimatnya bisa, salah satu contohnya adalah astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma inni as'aluka taubatan la anqusuha abada. Nah ini. Jadi yang kedua, dia mengucapkan istighfar kepada Allah, dan ucapan istighfar ini Bapak Ibu dan saudara sekalian jamaah yang berbahagia harus betul-betul muncul
dari hati sanubari, muncul dari betul-betul muncul dari hatinya, tidak hanya sekedar mengucapkan tanpa makna, atau misalnya ditulis juga cuma ditulis tok, apalagi mohon maaf misalnya tulisnya juga minta amal soleh pada temannya untuk dituliskan. Lah ini justru tidak bisa tidak sesuai dengan tuntunannya Allah Rasulullah. Harus betul-betul dipahami bahwa kita mengucapkan istighfar itu hati kita betul-betul memohon ampun kepada Allah atas dosa atau kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Nah ini ya, jadi orang mengucapkan istighfar ini walaupun misalnya tidak dilakukan dalam rangkainya bertobat, itu baik Pak. Dilazimkan, dibiasakan baca istighfar, ini bentuk mutawariknya seseorang kepada Allah bahwa walaupun mungkin secara lahiriah tidak disaksikan melakukan kesalahan, tetapi batinnya dihubungkan kepada Allah untuk selalu minta ampun kepada Allah dengan banyak membaca istighfar, ya kan? Baca istighfar macam-macam istighfar, yang paling pendek ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mutawarik dalam hal ini. Maka kemudian beliau melazimkan, membiasakan membaca istighfar dalam satu hari satu malam, paling tidak 100 kali beliau membaca istighfar. Tentu ini contoh yang sangat bagus, yang bisa kita teladani, yang bisa kita biasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya kan, baca istighfar. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan barang siapa yang membiasakan istighfar, man lazimal istighfaro ja'alallahu lahu min kulli dzikin makhrajan wa min kulli hamin farajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang melazimkan membiasakan baca istighfar itu oleh Allah dijamin bahwa setiap sesuatu yang sangat rupak, artinya kesibukan atau kesusahan hati, ya. Jadi orang ini kan kadang-kala merasakan hidupnya itu rupak, sempit dan lain sebagainya. Nah ini dengan banyak istighfar maka oleh Allah diberi jalan keluar. Kemudian rasa susahnya dihilangkan oleh Allah. Nah, itu. Dan yang menyenangkan bagi umumnya manusia, yaitu ketika orang itu melazimkan istighfar, maka kemudian dia akan diberi rezeki oleh Allah dari mana datangnya yang tidak dinyana-nyana. Ini yang menyenangkan kan begitu. Maka membaca istighfar itu baik. Jadi termasuk Rasulullah mengatakan orang yang membaca istighfar astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu walaupun dia mempunyai dosa seperti dosanya orang yang lari dari peperangan. Nah, padahal orang yang lari dari peperangan itu adalah dosa besar. Nah, maka dosanya itu oleh Allah diampuni. Nah, biasakan untuk baca istighfar. Terutama ketika kita melakukan taubat, ya kan? Itu betul-betul harus membaca istighfar ini dengan sepenuh hati. Ya, betul-betul muncul dari dalam hati. Tidak hanya sekedar di lisan saja, tetapi ini adalah betul-betul lahir batin. Nah, bahwa kita mengakui kesalahan kita itu dengan membaca istighfar. Kemudian yang ketiga, ciri atau syaratnya orang yang tobatan nasuha, yang bersungguh-sungguh dalam tobatnya itu adalah hatinya harus merasa menyesal. Ya, merasa menyesal, merasa getun, merasa kapok telah melakukan perbuatan dosa tersebut. Ini yang harus betul-betul disadari. Ya, jadi orang itu melakukan kesalahan, kemudian menyatakan tobat, hatinya itu harus betul-betul merasa menyesal. Ya, padahal tadi misalnya saja, tadi tidak ada kegiatan apapun, tetapi meninggalkan sholat misalnya. Nah, ini ketika membaca istighfar itu dalam hatinya betul-betul menyesal. Kenapa sholatnya sampai terlambat, kenapa sampai sholatnya tidak berjamaah. Nah, begitu itu. Nah, atau meninggalkan kewajiban yang sudah menjadi amrin jami, kemudian kita tidak melaksanakan. Itu betul-betul merasa getun, menyesal, jangan dientengkan dalam hati. Alah, yang penting tobat, nanti misalnya besok keliru lagi, wong namanya qadar, kemudian tobat lagi, jangan begitu. Tapi begitu kita melakukan tobat, menyesal dalam hati itu betul-betul merasa getun, merasa kapok, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan janji itu tidak sekedar ucapan, tapi janji yang disampaikan kepada Allah, kan begitu.
Nah kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang kami hormati, syarat tobat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, yang terakhir itu adalah sanggup untuk menunaikan kafaroh, untuk membayar kafaroh. Nah kafarohnya itu nanti akan ditentukan. Yang sudah ada ketentuan dari Al-Quran ya nanti kita tinggal laksanakan, ya kan? Nah, karena tobat itu kadangkala ada tobat yang untuk mentobati kesalahan atau dosa yang besar, itu seperti dosanya orang yang melakukan pelanggaran had, ini kan besar seperti itu. Nanti itu kafarohnya. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, tuntunan atau cara untuk melakukan tobat nasuha supaya tobat kita ini diterima. Dan yang lebih penting, bapak-bapak, ibu sekalian kami hormati, jangan sampai orang iman itu merasa putus asa ketika melakukan kesalahan, ketika berbuat dosa. Karena apa? Orang yang berbuat dosa kemudian mau bertobat, ini walaupun kesalahannya ini sundul langit misalnya begitu, gitu. Tapi ketika dia mau bertobat, oleh Allah akan diterima tobatnya. Ya, man taba, taballahu alaih. Jadi orang yang mau bertobat itu, oleh Allah akan diterima tobatnya. Sebanyak apapun, jangan sampai putus asa, tetapi juga jangan sampai menganggap enteng, menganggap remeh kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa. Sehingga tobat diulang-ulang terus dengan kesalahan yang sama, itu namanya tidak ada rasa penyesalan di dalam hati ketika melakukan perbuatan dosa tersebut. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang berbahagia, tuntunan orang iman ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, bagaimana tobatnya seperti itu. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kami hormati, mengingatkan bahwa kondisi dan situasi sekarang ini yang kita hadapi, ini supaya kita justru semakin banyak mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak taqarrub ilallah, banyak bersyukur atas banyak nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Karena apa? Kadangkala walaupun orang iman, kalau tidak diingatkan lupa untuk bersyukur. Sebenarnya nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah pada kita itu jauh lebih banyak daripada ujian atau cobaan yang ditimpakan oleh pada kita. Tapi lazimnya manusia begitu mendapatkan ujian atau cobaan yang sedikit itu dirasa berat sehingga lupa untuk bersyukur kepada Allah. Wujud syukur kita mengakui bahwa ini adalah qadar dari Allah, kemudian kita bisa bersabar. Maka ditingkatkan rasa syukurnya pada Allah. Kemudian ditingkatkan tholabul ilmi. Ya, tholabul ilmi ini kadang-kala kita ini ketika kemarin longgar, waktu kita justru kurang dalam bertholabul ilmi. Sekarang begitu ada ketentuan untuk banyak di rumah, justru kita bisa bertholabul ilmi. Dari tholabul ilmi itu kita tingkatkan amalan-amalan kita. Ya, jadi amalan yang kita lakukan itu adalah sebagai sebuah simpanan di sisi Allah, sehingga nanti tidak akan ada orang yang bisa mencuri, dan itu menjadi jaminan untuk meninggikan atau memuliakan derajat kita di hadapan Allah. Dan juga banyak infak, banyak sedekah, banyak pembelaan, kemudian juga ketaatan kita kepada Allah, Rasul, dan kepada para ulil amri kita tingkatkan. Itulah yang menjadi usaha kita dengan adanya cobaan ini, dan usaha kita seperti itu, semoga Allah segera menghilangkan ujian ini kepada kita sekalian, dan nanti di bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa dan juga amalan ibadah di bulan Ramadan yang lain, bisa sholat tarawih, kemudian juga bisa menetapi Lailatul Qadar atau itikaf, kemudian juga bisa membayar zakat dengan tertib, dan yang kita harapkan semuanya bisa selesai dengan baik, kita bisa beridul fitri. Ya, itu ya harapan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairah, Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang kami hormati. Insya Allah demikian nasihat yang saya sampaikan. Semoga yang sedikit tadi Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam saya menyampaikan nasihat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami syukuri sekali lagi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.